dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuki Minggu Pentakosta. Saya akan membawakan renungan di minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan atau khotbah kita, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan di Minggu Pentakosta yang pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat ke-14. Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat ke-14. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, di Minggu Pentakosta hari ini, yaitu hari turunnya Roh Kudus, khotbah kita pada hari ini diberi judul Roh yang Menuntun. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Roh Kudus tidak terpisahkan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Meskipun perannya terlihat signifikan dalam Perjanjian Baru, khususnya saat kita membaca kitab para rasul dan surat-surat, Roh Kudus sebetulnya sudah bekerja sejak awal. Minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang menurut kalender gerejawi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati dan merayakan. Jangan kita memahami Roh Kudus bolak-balik naik dan turun sehingga ada Pentakosta kedua, ketiga, dan seterusnya. Roh Kudus yang turun itu sudah berkarya sejak dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh kita Yesus Kristus, peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel, salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua hingga mereka bisa melintasinya. Bapak Ibu saudari, mereka melintasi samudra raya itu seperti kuda yang melintasi padang gurun. Jika kita perhatikan, mereka tidak tersandung di dalam perjalanannya. Tempat yang aman nyaman setelah perjalanan yang melelahkan. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di tengah umatnya. Bapak Ibu saudari, pola teologi seperti ini hanya bisa terjadi saat Tuhan terlihat dalam kitab Nabi-Nabi, di mana saat semua bertindak sebagai pemberontak, Allah bertindak sebagai musuh bagi mereka. Ketika umat berseru memohon pengampunan, Allah kembali menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Dalam doa pengakuan atau permohonan ini, Yesaya memiliki atau mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umat-Nya. Bangsa Yehuda terbebas dari pembuangan. Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah perjanjian itu. Tetapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Semua karya Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah untuk nama abadi baginya.
bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasanya yang melebihi kuasa ilah manapun. Maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan diri, melainkan memegahkan Tuhan yang seharusnya kita persaksikan adalah nama Tuhan. Perbuatannya yang tidak bisa dilakukan Allah manapun, dan itu membuat kita mengakui tanpa penyertaan Tuhan Allah kita bukan apa-apa. Kita bukan apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Mengingat karya Allah di masa lampau menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini, sebab Allah tidak berubah. Itulah kenapa Alkitab tetap relevan sekalipun konteks pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel berbeda dengan yang kita hadapi. Tuhan Allah yang dipersaksikan teks Alkitab ini adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah. Kita berusaha berefleksi dari jatuh bangunnya iman percaya orang Israel. Kita juga selalu bisa berefleksi dari masa lalu kita sendiri. Tentunya kita pun sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita seperti bangsa Yehuda tidak setia menjalankan perintah Tuhan. Lalu saat kesulitan menghimpit, kita kembali mencari Tuhan. Saat itulah kita harus betul-betul bertobat dan menyerahkan hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah, sedang, dan akan terus menemani kita. Roh Kudus menolong dan membimbing dan menopang serta meneguhkan kita. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidup yang kita tercermin, yaitu buah dari Roh Kudus ini. Dalam diri kita pastilah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja dalam ibadah dan doa, tetapi Ia hadir setiap saat di rumah kita, saat kita bekerja, saat kita bergaul, saat kita bersama keluarga, meskipun ancaman dan cobaan hadir dalam kehidupan kita. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini yang menuntut kita untuk bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Tetaplah kuat dan berserah kepada Tuhan. Apakah kita sudah hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini, di mana Tuhan selalu menyertai kami sehingga dalam ibadah Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus pada hari ini yang kami rayakan, kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan kepada kami, itulah yang menuntun, memimpin, dan juga selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan pada hari ini, esok dan selamanya. Melalui karya Roh Kudus kami mampu untuk selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, terhadap siapapun, agar karya Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami seluruhnya, umat Tuhan, dari sekolah minggu sampai lanjut usia. Tuhan berkati kami. Apabila di antara kami ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apabila di antara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun, Tuhan berkati mereka.
agar selalu bersuka cita karena Tuhan sudah memberkati mereka, memberikan panjang umur dan kesehatan. Tuhan berkati juga para pemimpin bangsa kami, pemimpin di daerah kami, agar mereka mampu memimpin dengan takut akan Tuhan, terlebih dalam memimpin kami, agar segala ancaman terlebih COVID-19 yang masih ada di sekeliling kami, Tuhan sertai mereka, dan juga para medis, para orang-orang yang mendukung agar mata rantai COVID-19 ini terputus dan kami bisa pulih kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana sebelumnya. Tuhan berkati para hamba-Mu, para sintua, para jemaat yang melakukan aktivitasnya hari ini. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Karena Bapa hapuskan itu agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.